Selamat pagi anak-anak yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Kita bertemu kembali di dalam ibadah online kita pada hari ini. Ada beberapa hal yang perlu kamu perhatikan. Yang pertama, siapkan hati dan Alkitabmu. 2, gunakan pakaian yang sopan dan rapi. 3, duduklah yang baik. 4, mari kita memuji nama Tuhan dengan penuh semangat. Yang kelima, mendengarkan firman Tuhan dengan sungguh-sungguh. Selamat beribadah. Anak-anak yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, mari bersama-sama kita akan memuji nama Tuhan dengan sukacita. Kita akan mengagungkan Dia Allah kita yang hidup dan bersyukur setiap saat atas setiap anugerah yang Tuhan berikan bagi kita. Kita akan nyanyi bersama-sama bersyukur kepada Tuhan. Syukur senantiasa kepada Tuhan. Kita mau mendengarkan kebenaran firman Tuhan hari ini. Siapkan hatimu, pikiranmu untuk mendengarkan firman Tuhan. Mari kita akan nyanyi bersama-sama. Firman Tuhan ku dengar, ku tanam di hatiku, ku ingin bertumbuh subur. Yesus tolonglah. Tuhan Yesus, Tuhan yang mengasihi kami, terima kasih atas kesempatan pagi hari ini. Kami boleh bersama-sama berada di tempat ini, di rumah kami masing-masing, untuk mendengarkan firman
firman Tuhan. Kami rindu Tuhan Yesus boleh menolong kami. Hanya di dalam nama-Mu Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan juga mengucap syukur. Amin. Anak-anak yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan minggu lalu kita sudah mendengar bahwa Allah menciptakan alam dan segala isinya selama 6 hari. Dan hari yang ketujuh Allah beristirahat dan memberkati setiap ciptaannya. Hari ini kita mau belajar tentang Adam dan Hawa jatuh ke dalam dosa yang diambil di dalam kitab Kejadian pasal 3 ayat 1 sampai 24. Sekali lagi, Kejadian pasal 3 ayat 1 sampai 24. Nah, anak-anak, Adam dan Hawa ditempatkan Allah di Taman Eden. Allah berfirman kepada Adam dan Hawa, Adam, Hawa, semua buah-buahan yang ada dalam taman ini boleh engkau makan buahnya. Tetapi ingat, buah dari pohon pengetahuan yang baik dan jahat dan buah dari pohon kehidupan jangan kamu makan. Jika kamu makan buah itu, maka kamu akan mati. Adam dan Hawa bergaul akrab dengan Tuhan. Hubungan mereka sangat dekat. Dan tahukah kalian, ketika Hawa berjalan-jalan dalam taman itu, tiba-tiba ada si ular. Nah, iblis masuk di dalam tubuh ular itu dan dia berkata kepada Hawa, "Hai Hawa, apa kabarmu?" Hawa berkata, "Hai ular, kabarku baik-baik saja." "Indah bukan buah-buahan dalam taman ini?" kata si ular. "Ya, sangat indah. Buah yang ada di dalam taman itu dari pohon pengetahuan yang baik dan jahat juga kelihatan sangat indah dan kelihatannya sangat enak," kata si Hawa. Nah, anak-anak, disinilah ular menggoda si Hawa. Ular berkata kembali kepada Hawa, "Hawa, kamu masih ingat enggak apa perintah Tuhan samamu?" Lalu Hawa berkata, "Semua buah-buahan yang ada dalam taman ini boleh kami makan, tapi buah dari pohon kehidupan dan buah dari pohon pengetahuan yang baik dan jahat tidak boleh dimakan. Kalau nanti kami makan, maka kami akan mati." Ular berkata, "Oh, tidak Hawa, kamu salah. Kamu tidak akan mati," kata si ular. "Tapi matamu akan terbuka, kamu akan sama seperti Allah, tahu yang baik dan tahu yang jahat." Oh, si Hawa ketika mendengar hal itu, dia tertarik. Lalu dia ambil buah itu, lalu dia makan buah itu, dan si Hawa juga memberikan buah dari pohon pengetahuan baik dan jahat itu kepada si Adam. Adam juga ikut memakannya. Apa yang terjadi, anak-anak? Adam dan Hawa merasa malu. Kenapa malu? Karena mereka mengetahui bahwa mereka telah telanjang. Sinar kemuliaan Allah yang menutupi tubuhnya sudah hilang. Oleh karena apa? Ketidaktaatan manusia. Manusia sudah melanggar perintah Tuhan. Dan dosa sudah merusak hubungan mereka dengan Allah. Mereka malu, mereka takut, dan mereka sembunyi. Mereka berusaha ambil daun-daun untuk menutupi tubuhnya.
Nah, suatu ketika Allah berjalan-jalan dalam taman itu, dan Allah memanggil-manggil Adam dan Hawa. Adam, Hawa, di manakah engkau? Kata Allah. Adam, Hawa, di manakah engkau? Lalu si Adam berkata, Tuhan, aku di sini. Aku bersembunyi karena aku takut. Aku telanjang. Lalu Allah berkata, siapa yang memberitahu bahwa kamu telanjang? Apakah engkau memakan buah dari pengetahuan yang baik dan jahat itu? Lalu Adam berkata, Tuhan, perempuan itu yang engkau ciptakan yang telah memperdayakan aku. Lalu perempuan itu berkata, tidak Tuhan, ular itulah yang memperdayakan aku. Nah, adik-adik, anak-anak, dia saling menuduh ya. Adam menunjuk kepada si Hawa, Hawa menunjuk kepada si ular. Tapi ibu ada satu pertanyaan nih. Kok bisa ya Allah mencari-cari Adam dan Hawa? Bukankah Allah itu adalah Allah yang Maha Tahu? Ya, memang benar. Allah adalah Allah yang Maha Tahu. Tetapi satu hal yang boleh kamu ketahui, Allah menginginkan pengakuan dari mulut manusia itu. Allah ingin manusia mengatakan perkataan yang jujur di hadapan Tuhan. Tapi Adam menunjuk si Hawa, Hawa menunjuk si ular. Apa yang terjadi? Akhirnya Allah menghukum. Allah menghukum Adam bahwa dia dengan sangat lelah, dengan berjerih lelah, keluar keringat untuk mencari makanannya. Dia harus bekerja keras. Untuk Hawa, ketika dia melahirkan, dia akan merasa kesakitan. Dan untuk si ular, Allah menghukum bahwa ular dengan perutnya lah dia akan berjalan. Dan Allah mengusir Adam dan Hawa keluar dari Taman Eden. Tetapi sebelum Adam dan Hawa keluar dari Taman Eden, Allah menggantikan pakaian mereka. Ya, yang tadinya hanya dengan daun-daun, Allah mengganti pakaian Adam dan Hawa dengan kulit binatang. Artinya apa? Ada pengorbanan darah. Ada darah yang harus ditumpahkan. Ada domba yang harus disembelih untuk menutupi tubuh mereka. Dan ini adalah satu nubuatan Tuhan. Allah memang menghukum manusia. Upah dosa itu adalah maut. Allah mengusir manusia itu dari Taman Eden. Tetapi Allah juga sangat mengasihi manusia itu. Oleh sebab itu Allah akan mengirimkan anaknya yang tunggal, yaitu Yesus Kristus, untuk menjadi pengganti hukuman, penebusan bagi umat manusia. Nah, anak-anak, Taman Eden dijaga oleh malaikat dengan pedang api yang menyala-nyala. Adam dan Hawa tidak bisa kembali lagi ke dalam Taman Eden. Apa yang terjadi selama dia hidup di bumi? Lihat, si Adam harus bekerja keras supaya keluarganya bisa makan. Nah, hari ini kita akan membaca ayat hafalan kita. Yuk bersama-sama kita baca ayat hafalannya di dalam Mazmur 38 ayat 19. 1, 2, 3 ya. Mazmur 38 ayat 19. Sekali lagi. Mazmur 38 ayat
19. Ya, aku mengaku kesalahanku, aku cemas karena dosaku. Sekali lagi. Ya, aku mengaku kesalahanku, aku cemas karena dosaku. Nah, anak-anak yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, ketika kita berbuat kesalahan sama seperti Adam dan Hawa berbuat kesalahan, kita harus berani mengakukannya di hadapan Tuhan. Kita harus berani untuk meminta maaf atas setiap kesalahan yang kita perbuat. Jangan disembunyikan, tetapi akukanlah, maka Tuhan Yesus akan mengampuni engkau. Amin. Mari kita bersama-sama bersatu hati di dalam doa. Kita akan berdoa kepada Tuhan. Tuhan Yesus yang baik, Tuhan yang mengasihi kami, terima kasih atas kebenaran firman Tuhan yang sudah diperdengarkan bagi kami. Kami rindu Tuhan boleh menolong pribadi lepas pribadi kami, untuk kami mengerti akan kasih Tuhan yang besar yang Tuhan nyatakan bagi kami semua. Terima kasih Tuhan Yesus Kristus. Sebentar kami juga akan melakukan aktivitas kami dalam tangan kasih Tuhan, perlindungan Tuhan, dan pimpinan Tuhan yang akan senantiasa menyertai. Dalam nama-Mu kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Oke anak-anak yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, sampai jumpa di lain kesempatan. Tuhan Yesus memberkati. Bye-bye.